Sulawesi di Guru Kesehatan untuk hadir ke kelas ini. Baik, langsung saja sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, terlebih dahulu marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, mungkin ada yang tidak hadir. Jika ada yang tidak hadir atau ada yang sakit di absen, lalu dikumpulkan kepada ibu setelah pelajaran berakhir. Baik, langsung saja di sini kita memasuki pelajaran yang berjudul Geomorfologi Regional Indonesia Sulawesi. Nah, ada yang tahu Sulawesi itu dikenal dengan istilah apa? Nah, dalam bahasa Inggris, Sulawesi dikenal dengan istilah Celebes. Faktanya, mulai pulau ini merupakan kepulauan terbesar keempat yang ada di Indonesia. Tidak heran jika Sulawesi memiliki banyak sekali fauna endemik dengan karakteristik unik seperti babi rusa, musia, adoa, maleo, dan masih banyak lagi. Karakter topografi Pulau Sulawesi yang terdiri dari pegunungan dengan lereng yang terjal dan adanya lembah serta dataran pantai berpengaruh terhadap perkembangan iklim di pulau ini. Secara umum, Pulau Sulawesi termaksud dalam iklim tropis yang terdiri dari dua musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Jadi Pulau Sulawesi itu tidak ada yang namanya iklim musim panas, musim ada juga yang bilang musim dingin, itu tidak ada. Jadi yang ada di Sulawesi yang termaksud dalam iklim tropis itu cuma ada dua musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Kemudian letak Sulawesi. Sulawesi adalah salah satu pulau Indonesia yang berada di bagian timur Indonesia. Letak astronomis Pulau Sulawesi berdasarkan letaknya, Sulawesi berada di garis 2 derajat 08 menit lintang utara dan 170 derajat 17 menit ujung timur. Kemudian luas Sulawesi. Sulawesi mempunyai luas dengan total wilayah 18.681 km persegi. Menurut data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik yang dirilis pada tahun 2018, terdapat lebih dari 19 juta jiwa yang hidup. Nah, selanjutnya batas Sulawesi. Yang pertama, batas timur berbatasan langsung dengan Kepulauan Maluku. Yang kedua, batas barat berbatasan langsung dengan Pulau Kalimantan. Yang ketiga, batas utara berbatasan langsung dengan negara Filipina. Dan yang keempat, yang terakhir, batas selatan berbatasan langsung dengan NTT dan NTB. Kita masuk di kondisi iklim Sulawesi. Yang pertama, iklim di Sulawesi Tenggara. Iklim di Sulawesi Tenggara. Keadaan musim Sulawesi Tenggara ada dua, yaitu musim hujan terjadi antara bulan November dan Maret, sedangkan musim kemarau terjadi bulan Mei dan Oktober. Nah, curah hujan tidak merata. Hal ini menimbulkan adanya wilayah daerah basah dan curah hujan lebih dari
lebih dari 2000 mm per tahun, sedangkan wilayah semi kering curah hujan kurang dari 2000 mm per tahun. Saya ulang, curah hujan tidak merata. Hal ini menimbulkan adanya wilayah dataran basah dengan curah hujan lebih dari 2000 mm per tahun, sedangkan wilayah semi kering curah hujan kurang dari 2000 mm per tahun. Selanjutnya, iklim di Sulawesi Tengah. Garis khatulistiwa yang melintasi semenanjung bagian utara di bagian utara di Sulawesi Tengah membuat iklim daerah ini tropis. Musim hujan di Sulawesi Tengah antara bulan April dan September, sedangkan musim kemarau antara Oktober hingga Maret. Rata-rata curah hujan berkisar antara 800 sampai 3000 mm per tahun, termasuk curah hujan terendah di Indonesia. Jadi itu tadi kondisi iklim di Sulawesi. Nah, masih ada lagi. Kemudian itu iklim Sulawesi Barat. Di Sulawesi Barat, iklim di wilayah Sulawesi Barat umumnya tropis karena dilalui juga garis khatulistiwa serta mempunyai kelembaban udara yang relatif tinggi. Sebagai daerah yang memiliki pinggiran pantai yang berhadapan langsung dengan Selat Makassar, maka Sulawesi Barat memiliki pula suhu udara yang bergantung kepada musim angin laut. Kemudian, iklim Sulawesi Utara. Iklim daerah Sulawesi Utara termaksud tropis yang dipengaruhi oleh angin muson. Pada bulan November sampai dengan April bertiup angin barat yang membawa hujan di pantai utara. Sedangkan dalam bulan Mei sampai Oktober terjadi perubahan angin selatan yang kering. Iklim Sulawesi Selatan. Makassar. Nah, Makassar beriklim tropis dengan musim hujan dan kemarau yang jelas. Analisa data hujan sejak tahun 1950 tidak menunjukkan adanya perubahan pada musim hujan, tapi pada musim kemarau ada kecenderungan penurunan sekitar 36 derajat relatif terhadap rata-rata jangka panjangnya. Nah, selanjutnya kondisi tanah Sulawesi. Yang pertama, tanah vulkanis. Ciri-cirinya, yang pertama, butir tanahnya halus hingga menyerupai abu. Yang kedua, tidak mudah terbang bila ditiup angin. Dan yang ketiga, tanahnya sangat subur. Yang keempat, banyak mengandung unsur hara yang dibutuhkan tumbuhan. Selanjutnya, tanah laterif. Saya ulang. Tanah laterif. Ciri-cirinya ada warnanya kuning-kuningan sampai merah. Ada juga tanahnya tidak subur, tanahnya tandus. Itu ciri-ciri tanah laterif. Nah, kalau sedangkan tanah kapur atau mediteran, ciri-cirinya itu seperti tanah tidak subur, cocok untuk tanaman kayu jati, memiliki kandungan bahan organik yang rendah secara umum, kondisi tanah yang kurang subur, erosi lebih besar. Itulah tadi ada 3 kondisi tanah Sulawesi. Kemudian kondisi hidrologi Sulawesi. Kondisi hidrologi Pulau Sulawesi sangat menarik, yaitu dilihat dari
sungai besar yang mengalir di Pulau Sulawesi, yaitu Sungai Konawe. Nah, di sungai ini berdiri bendungan Wawotobi yang mampu mengairi sawah seluas 18.000 ha. Sungai Lasolo, Sungai Roraya, Sungai Sampolawa, Sungai Wandasa, Sungai Kabalano, dan Sungai Leo, dan lain-lain. Dan masih banyak lain ya. Tadi kondisi hidrologi Sulawesi. Kita masuk lagi di kondisi geologi dan fisiografi. Kondisi geologi Sulawesi. Kondisi geologi Pulau Sulawesi terbentuk huruf K, sangatlah rumit. Hal ini disebabkan posisi pulau tersebut terletak di daerah tumbukan aktif 3 lempeng dunia, lempeng Samudra Pasifik yang relatif bergerak ke utara, dan lempeng benua Eurasia yang relatif diam. Geologi Pulau Sulawesi dapat dibagi 2 bagian, barat dan timur. Yang keduanya mempunyai ciri geologi berbeda. Bagian barat Sulawesi mulai lengah selatan, bagian tengah sampai engan utara dicirikan oleh batuan gunung api. Sementara itu, bagian timurnya mulai lengan timur sampai lengan tenggara, merupakan tempat bercampurnya batuan yang dipercaya berasal dari Australia bagian utara dan batuan asal samudra. Pulau Sulawesi mempunyai bentuk seperti huruf K, yang ujungnya kiri atasnya memanjang dan berputar searah jarum jam sehingga hampir barat timur. Bagian itu dinamai lengan utara, sedangkan bagian di bawahnya yang memanjang barat laut tenggara diberi nama lengah timur. Kaki kirinya atau belakang disebut lengah selatan dan kaki kanan atau depan dinamai lengah tenggara. Daerah pertemuan keempat lengah itu dinamai bagian tengah Sulawesi, sedangkan bagian yang melengkung menghubungkan bagian tengah Sulawesi dengan lengah utara disebut leher Sulawesi. Kondisi geologi Kemudian kondisi geologi Pulau Sulawesi bagian barat berbeda dengan bagian timurnya. Bagian barat Sulawesi meliputi lengan selatan, bagian barat tengah Sulawesi, leher Sulawesi, dan lengah utara. Bagian timurnya terdiri atas lengan timur, bagian timur, tengah Sulawesi, dan lengan tenggara. Bagian barat Sulawesi didominasi oleh batuan hasil kegiatan gunung api dan batuan sedimen. Di lain pihak, bagian timurnya didominasi oleh 2 kelompok besar batuan yang mempunyai asal berbeda, batuan asal lempeng samudra dan batuan asal lempeng benua, batuan karstik dan karbonat yang umumnya berumur neogen, dinamai molasa Sulawesi, melampar luas di kedua bagian Sulawesi itu. Batuan tertua di bagian barat Sulawesi adalah Melange, batuan melihan dan granit yang ditindih oleh sedimen
Maaf ya, saya ulang. Batuan yang ditindih oleh sedimen lisit berumur kapur akhir. Kala Paleogen dan Neogen. Daerah ini didominasi oleh batuan gunung api disertai dengan batuan sedimen klastik dan karbonat laut dangkal. Di ujung lengan utara, kegiatan gunung api masih aktif sampai sekarang. Jadi gunung api itu sampai sekarang masih aktif. Bagian timur Sulawesi disusun oleh batuan asal samudra atau kepingan samudra dan benua atau kepingan benua yang kemudian ditutupi oleh molasa Sulawesi batuan asal samudra yang diberi nama lajur oviolit Sulawesi Timur atau kompleks oviolit Sulawesi yang diduga berasal dari pinggir tengah samudra. Merupakan kompleks oviolit terluas nomor 3 di dunia. Kompleks oviolit ini terdiri atas batuan peridotit atau lersolit, hartsgrit, dan dunit. Gabbro mikro, retas piroksenit, abas atau dolerit, beras, basal, dan endapan pelagos laut dalam berupa kijang radiolaria, sepi atau batu gamping merah. Umurnya berdasarkan pantaikan dan kandungan fosil dalam sedimen laut dalamnya adalah kapur akhir atau oligen. Kapur akhir sampai oligosen akhir. Selanjutnya kondisi fisiografi Sulawesi. Fisiografi Pulau Sulawesi. Pulau Sulawesi dan sekitarnya termaksud dalam daerah yang kompleks akibat dari interaksi 3 lempeng, yaitu lempeng Australia, lempeng Pasifik, dan lempeng Eurasia. Bentuk pulau yang seperti huruf K dapat menunjukkan adanya kompleksitas geologi di Pulau Sulawesi. Dasarkan kepada asosiasi batuan dan perkembangan tektonik fisiografi, Pulau Sulawesi dapat dibagi menjadi 5. Yang pertama, busur vulkanik tersier Sulawesi lengan bagian barat. Fisiografi ini berasal dari endapan gunung aktif dan memanjang mulai dari Makassar hingga Toli-Toli. Dan yang kedua busur vulkanik. Quarter lengan bagian utara Minahasa sampai Sangihe, endapan gunung api yang memanjang dari Toli-Toli, Gorontalo, Manado hingga Kepulauan Sangihe. Dan yang ketiga, sabuk mate metamorfik. Kapur sampai Paleogen, Sulawesi bagian tengah, berupa batuan metamorf akibat tumbukan lempeng Eurasian di barat dengan lempeng Australia hingga mengangkat kompleks Melange di bagian Pulau Sulawesi. Dan yang keempat, sabuk oviolit dan asosiasi sedimen pelagik berumur kapur pada Sulawesi bagian timur, berupa batuan kerak samudra yang naik. Dan yang terakhir, yang kelima, fragmen mikrokontinen berumur paleozoik yang berasal dari
benua Australia pada daerah Banda. Itu tadi kondisi itu tadi perkembangan tektonik fisiografis Pulau Sulawesi ya, yang terbagi dalam menjadi 5. Kalian perhatikan. Selanjutnya sejarah dan perkembangan tektonik Pulau Sulawesi. Perkembangan tektonik di kawasan Pulau Sulawesi berlangsung sejak zaman tersier hingga sekarang, sehingga bentuknya yang unik menyerupai huruf K, dan termasuk daerah teraktif di Indonesia mempunyai fenomena geologi yang kompleks dan rumit. Manifestasi tektonik yang ditimbulkan berupa patahan dan gunung api dapat menimbulkan gempa, tsunami, dan bencana geologi lainnya. Nah, itulah tadi yang telah Ibu jelaskan materi tentang geomorfologi regional Indonesia Sulawesi. Ibu ingin bertanya kepada siswa-siswi yang telah Ibu jelaskan tadi, apakah ada yang sudah mengerti atau ada yang ingin ditanyakan? Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan. Jadi kalian sudah mengerti semua ya. Mungkin kalian bisa membuat maaf ya. Maksud Ibu setelah pelajaran hari ini selesai, Ibu akan memberikan tugas kepada kalian untuk pertemuan selanjutnya. Nanti Ibu kirim di grup untuk tugasnya, kalian bisa lihat di grup saja ya. Mungkin hari ini cukup sekian. Jika ada salah, mohon dimaafkan. Kita akhiri dengan